Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema ya, Roma 5 ayat 12 sampai 14. Itulah dosa waris. Bapak Ibu Saudara, Roma 5 ayat 12 ya. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Siapa itu? Adam ya. Lalu terus dilanjut ayat 13 ayat 14, dari Adam sampai Musa itu belum ada Taurat ya. Tetapi dosa sudah berkuasa, demikian juga maut. Ya. Ya, dan itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Dosa karena satu orang itu. Itu yang disebut dosa waris ya. Dosa yang diwariskan oleh Adam. Waktu itu belum ada Taurat, Adam sampai Musa ya. Baca baik-baik ya. Roma 5 ayat 12, 13, 14. Adam sampai Musa belum ada dosa lain selain dosa waris. Jadi orang mau berbuat dosa apapun belum diperhitungkan. Perhatikan baik-baik ya. Roma 5 ayat 12, 13, 14. Ya. Kain membunuh Habil, dosa Kain membunuh Habil belum diperhitungkan. Musa membunuh orang Mesir lalu mayatnya disembunyiin di bawah pasir. Ya, itu belum diperhitungkan ya. Terus karena belum turun Taurat ya. Terus Lot bersetubuh dengan dua anak gadisnya, itu juga dosanya belum diperhitungkan. LGBT di dalam Sodom dan Gomora, dosa LGBT belum diperhitungkan. Bingung Pak, tapi kenapa LGBT di Sodom Gomora ditunggang balikkan ya? Sodom dan Gomora itu dimusnahkan atau ditunggang balikkan oleh Allah bukan soal LGBT, tetapi tidak ditemukan 10 orang beriman. Betul apa betul? Iya Pak, jadi Sodom Gomora itu dihancurkan bukan soal LGBT. LGBT itu akibat. Karena tidak ditemukan orang beriman maka terjadilah LGBT ya. Anda memahami Alkitab harus begitu ya. Allah menghukum Sodom Gomora karena tidak ditemukan 10 orang percaya. Akibatnya terjadilah LGBT, terjadilah kekejian itu gitu ya. Ya, jadi clear ya, dosa itu dosa waris ya, dosa yang diwariskan oleh satu orang. Jelas gitu kok, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Roma 5 ayat 12. Siapakah satu orang itu? Adam itu kok. Ya. Memang kata-kata dosa waris tidak ada. Di situ disebut dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Lalu dosa itu menyebar ke seluruh dunia. Di era Adam sampai Musa. Begitu sampai Musa ada yang namanya dosa hukum Taurat. Ada dosa yang waris dari Adam, ini terus sampai hari ini juga. Apa sih Pak esensi dosa waris itu? Kita bisa mati, itu esensi dosa waris. Yang dikalahkan oleh Yesus itu apa sih Pak? Kuasa dosa apa? Kuasa dosa waris dan hukum Taurat. Ya, 1 Korintus 15 ayat 55-56. Hei maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah sengat dosa adalah maut. Nah, makanya sengat dosa adalah maut. Dosa apa? Dosa waris. Dan sengat maut adalah kuasa hukum Taurat. Jadi Yesus mengalahkan dua kuasa dosa. Kuasa dosa waris dan kuasa hukum Taurat. Ya. Sekarang ini orang masih bisa mati nggak? Betul, itu karena masih berlaku kuasa dosa waris. Tetapi itu sudah dikalahkan kalau mau merespon percaya Yesus. Masalahnya kan Anda tidak mau merespon. Jadi tetap maut. Ya sebenarnya kuasa dosa waris dan kuasa hukum Taurat itu sudah dikalahkan oleh Yesus di dalam penyalipan itu, karya penyalipan itu yang dikalahkan oleh Yesus, kuasa dosa waris gitu.
Jadi manusia kembali milik Allah, betul. Sayangnya Anda menolak. Ya. Karena Anda menolak maka masih berlaku ya, maut. Ke neraka betul, ke alam maut betul. Jadi clear ya, dosa waris itu dosa yang masuk ke dunia melalui satu orang. Siapakah dia? Adam. Ayatnya mana? Roma 5 ayat berapa? 12, 13, 14. Itulah dosa yang masuk ke dunia melalui satu orang, itulah dosa yang diwariskan oleh Adam gitu ya. Sudah dikalahkan sudah. Jadi sekarang ini akibat dosa waris itu orang bisa mati kan, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Itu terus sampai sekarang. Kalau Anda menolak dosa yang diwariskan Adam, maka Anda harus tidak bisa mati. Ya, lalu dosa karena hukum Taurat, kan kita tidak melaksanakan Taurat nih sekarang gitu. Tidak ada halal haram dan lain sebagainya. Itu sudah ditebus, sudah dikalahkan oleh Yesus gitu. Jadi kita sekarang tidak lagi terkungkung atau terjerat dengan hukum Taurat. Kita tidak terjerat dengan dosa yang maut yang diwariskan oleh Adam. Kita sekarang sudah berpindah dari maut kepada hidup. Itu maksudnya. Orang yang percaya Yesus itu sudah pindah dari maut kepada hidup. Maksudnya kita sudah tidak lagi milik iblis. Anda yang menolak dosa waris, menolak karya Yesus, ya Anda masih terus milik iblis. Nggak akan selamat. Biar kamu beribadah 1000 kali sehari, nggak akan selamat kamu. Ya, karena keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus, nggak ada nama lain. Gitu. Ya. Keselamatan itu sudah disediakan, makanya juru selamat itu untuk semua orang, tinggal Anda mau merespon atau tidak. Ya. Yesus juru selamat itu untuk semua orang, tinggal Anda mau merespon atau tidak. Kalau Anda tidak mau merespon, maka tetap maut ya. Clear ya. Jadi kalau Anda ditanya dosa yang diwariskan Adam itu di mana, Pak? Roma 5 ayat 12, ayat 13, ayat 14. Jelas di situ ditulis dosa yang masuk ke dunia melalui satu orang. Jelas ditulis gitu kok. Ya. That it's segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.